Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena atas anugerah-Nya sajalah kita kembali dipertemukan di pagi hari ini dengan penuh sukacita dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 28 April 2023. Pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus yang pertama, ayat 17 sampai 25. Mari, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk hari yang baru ini, hari anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dapat mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan pagi ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita hari ini, hidup menumpang di dunia. Tuo mempue lan lino. Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asia dengan sebutan orang-orang pendatang, terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam ayat pasal 1 ayat 17 dalam ungkapan menumpang di dunia ini. Keduanya hendak menegaskan mengenai status dan keberadaan pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru
dan berbeda, karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup lama yang sia-sia, bukan dengan barang yang mahal, emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan gambaran lain dikatakan, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Terdapat dalam ayat 23 pembacaan kita pagi hari ini. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dengan hidup dari firman yang kekal, dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput. Apakah yang pantas menjadi balasannya bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama yang dikuasai dosa telah ditebus dengan darah Kristus? Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semua itu? Bukan pula emas dan perak yang dimintanya. Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai penumpang di dunia ini, dalam arti hidup berbeda dari yang lain di dunia ini. Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama, yakni hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa, melayani hawa nafsu. Ia menginginkan kita hidup dengan mengasihi sungguh-sungguh, dengan kasih persaudaraan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk mampu kami pahami dan terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan sertai setiap langkah kami. Biarlah kegiatan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, serta menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tuhan melawat dan menjamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dengan semangat, kesabaran, dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan. Tuhan topang, kuatkan, dan berikan jalan keluar. Saudara-saudara kami yang bersukacita, Tuhan berkati dan genapi sukacitanya dengan senantiasa bersyukur. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Dan kiranya kehidupan orang-orang tua kami terus menjadi berkat dan damai sejahtera. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami kesembuhan, mujizat, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Haleluya, Shalom, selamat pagi.